Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farusain dengan NIM 210306111, Prodi Peternakan C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama itu ada jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Nah, sistem kompensasi pada tubuh itu yang pertama itu ada sistem respirasi. Nah, sistem respirasi itu pertama kali itu udara itu akan masuk ke dalam rongga hidung. Nah, di rongga hidung inilah udara itu akan disaring dari benda-benda asing seperti debu. Dan di dalam rongga hidung juga lah nantinya itu udara akan suhunya itu akan disesuaikan dengan suhu tubuh. Kemudian udara itu akan masuk ke dalam faring, kemudian masuk ke dalam laring. Nah, sebelumnya itu terdapat epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi sebagai menutup dan membuka saluran pernafasan dan juga pencernaan agar makanan dan juga minuman itu tidak dapat masuk ke dalam saluran pernafasan yang nantinya itu akan menyebabkan tubuh menjadi tersedak. Kemudian udara masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan. Kemudian di ujung trakea ini terdapat cabang yang namanya itu adalah bronkus. Nah, di bronkus inilah bronkus ini berfungsi untuk menghubungkan antara pulmo atau paru-paru dengan trakea. Nah, kemudian udara masuk ke dalam pulmo. Sebagaimana kita ketahui bahwa pulmo ini berfungsi sebagai menyimpan udara hasil pernafasan sebelum nantinya itu akan ditukar dengan CO2. Kemudian udara masuk ke dalam ujung percabangan. Nah, ujung percabangan itu terdapat bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus ini juga terdapat seperti kantung-kantung udara kecil yang namanya itu adalah alveolus. Nah, di alveolus inilah nantinya udara CO2 itu akan ditukar dengan udara O2 itu atau oksigen akan ditukar dengan karbon dioksida. Nah, dan di alveolus inilah tempatnya itu. Oksigen akan ditukar dengan karbon dioksida dan nantinya itu karbon dioksida itu akan dikeluarkan lagi dari dalam tubuh melalui rongga hidung. Kemudian kita masuk ke dalam sistem kompensasi yang kedua, yaitu ada sistem dapat darah. Nah, dapat darah yaitu adalah keseimbangan asam basa atau pH, tepatnya itu keseimbangan pH di dalam darah. Nah, dalam keadaan normal pH darah itu bersekitar antara 7,35 sampai dengan 7,45. Nah, untuk menjaga pH agar tetap stabil, maka dibutuhkanlah yang namanya itu buffer atau buffer dalam darah itu adalah HCO3-. Nah, HCO3- lah yang berfungsi untuk menjaga pH itu agar tetap stabil, agar konsentrasi ion H positifnya itu tidak naik dan juga tidak turun. Nah, apabila ion H positif itu nantinya naik, akan menyebabkan pH dalam darah itu menjadi turun, yang akan menyebabkan tubuh itu mengalami asidosis. Dan apabila konsentrasi ion H positif itu nantinya itu turun, mengakibatkan pH dalam darah itu menjadi naik, yang menyebabkan tubuh itu mengalami alkalosis. Nah, kita akan ketahui bagaimana HCO3- itu bekerja untuk menjaga kestabilan pH di dalam darah. Di sini contohnya itu pada penyakit ketoasidosis diabetikum. Nah, dalam penyakit ketoasidosis diabetikum itu maka tubuh itu mengalami konsentrasi ion H positifnya itu terlalu tinggi. Nah, disinilah peranan HCO3- itu diperlukan. Nantinya itu ion H positif itu akan berikatan dengan HCO3- yang membentuk H2CO3. Nah, H2CO3 inilah nantinya itu akan diuraikan kembali dalam bentuk H2O dan juga CO2 yang nantinya akan dikeluarkan melalui sistem pernafasan atau rongga hidung. Nah, disinilah mengapa orang dengan penyakit ketoasidosis diabetikum mengalami pernafasan yang disebut dengan hiperventilasi atau pernafasan itu menjadi cepat dan juga dalam.
Nah, sedangkan apabila penyakitnya itu terdapat pada CO2 yang terlalu banyak di dalam tubuh, bisa dilihat pada eh, seseorang yang dengan kondisi asma. Nah, CO2 di dalam tubuhnya itu terlalu banyak, maka CO2-nya itu nantinya akan berikatan dengan H2O, membentuk H2CO3, dan H2CO3 itu nantinya akan diuraikan menjadi HCO3- dan juga H dan juga ion H plus dan juga ion H plus. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa apabila konsentrasi CO2 itu di dalam tubuh itu terlalu tinggi, maka mengakibatkan konsentrasi ion H positif itu akan tinggi juga. Nah, disinilah mengakibatkan seseorang yang mengalami penyakit asma itu nafasnya itu disebut dengan hipoventilasi, atau nafasnya itu menjadi pendek-pendek. Nah, untuk sistem kompensasi yang ketiga yaitu ada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi pada tubuh yaitu terdapat pada ginjal. Nah, ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah dari zat-zat hasil sisa metabolisme. Nah, zat hasil sisa metabolisme ini nantinya itu akan dikeluarkan dalam tubuh dalam bentuk urin. Nah, ginjal itu tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring. Nah, alat penyaringnya ini itu disebut dengan nefron. Nah, di nefron inilah proses penyaringan itu dimulai. Nah, di nefron itu terjadi tiga tahapan, yaitu ada tahap filtrasi, terus ada tahapan reabsorpsi, dan juga ada tahapan augmentasi. Nah, masuk ke dalam tahapan yang pertama yaitu ada tahapan filtrasi. Nah, pertama itu darah itu akan mengalir melalui arteri aferen ginjal darah itu akan mengalir melalui kapiler arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus. Nah, glomerulus ini tersusun atas kapiler darah. Nah, saat darah masuk ke dalam glomerulus, tekanan darah itu akan menjadi tinggi sehingga menyebabkan mendorong air dan juga partikel-partikel atau zat-zat yang memiliki ukuran kecil itu nantinya itu akan keluar melalui kapiler darah. Nah, dan menghasilkan yang namanya itu filtrat. Nah, filtrat ini atau cairan hasil penyaringan selanjutnya akan disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Nah, untuk protein dan juga darah akan tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori glomerulus. Kemudian setelah masuk ke dalam kapsula Bowman akan terjadilah reabsorpsi atau proses penyaringan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, urin primer itu akan masuk ke dalam tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal inilah akan terjadinya proses reabsorpsi seperti glukosa, terus ada asam amino, ion, kalium, dan juga zat lain yang masih diperlukan juga akan diangkut ke dalam sel, kemudian akan masuk ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Nah, sedangkan untuk urea hanya sebagian kecil saja zatnya itu yang akan diserap kembali. Nah, kemudian itu setelah diserap kembali, kemudian urin itu akan membentuk yang namanya itu urin sekunder. Nah, urin sekunder inilah yang selanjutnya akan mengalir ke lengkung Henle. Nah, di lengkung Henle ini kemudian urin sekunder itu akan terbentuk menjadi urin yang sebenarnya gitu kan. Nah, habis dari lengkung Henle ini akan masuk ke dalam tubulus corpusculus distal. Nah, di sini itu mengalami proses reabsorpsi kembali, kemudian masuk ke dalam tubulus collectivus. Nah, disinilah proses tahapan ketiga itu terjadi, yaitu proses augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dalam bentuk urin yang sebenarnya. Nah, di tubulus collectivus inilah urin-urin itu nantinya akan dikumpulkan, dan nantinya itu
akan dialirkan dan akan dialirkan dengan bantuan uretra. Ureter. Nah, dari ureter inilah nantinya itu urin itu akan menuju ke dalam kandung kemih. Nah, di kandung kemih inilah nantinya urin-urin yang telah dibentuk itu akan disimpan terlebih dahulu. Apabila di kandung kemih itu urin-urinnya itu terlalu banyak dan juga penuh, nanti itu akan dikeluarkan urin-urin terdapat dalam kandung kemih itu melalui ureter atau uretra. Kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan secara singkat proses metabolisme air pada tubuh. Nah, pertama-tama itu air pada ternak itu akan masuk ke dalam mulut menuju saluran cerna. Kemudian air akan masuk ke dalam kapiler darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah air masuk ke dalam kapiler darah, air itu akan mengalir ke dalam jantung yang akan membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air itu berada atau sampai di paru-paru, nah akan terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, proses selanjutnya terjadi pada organ hati. Nah, di sini itu air itu akan membantu proses metabolisme protein, lemak dan juga karbohidrat. Nah, setelahnya pada proses terakhir air akan menuju ke ginjal. Nah, pada tahap inilah air akan membantu ginjal dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urin. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan dari manakah sumber air pada ternak. Sumber air pada ternak itu terdapat 3, yaitu ada air minum. Nah, air minum. Yang kedua itu ada air yang terkandung pada makanan dan juga ada air hasil metabolik. Nah, untuk air minum, nah sapi itu memerlukan sekitar 25 sampai dengan 40 liter air per hari dan per ekornya. Sedangkan untuk jenis kambing dan juga domba memerlukan air sebanyak 1 sampai dengan 3 liter per ekor per hari untuk per ekor atau per harinya. Nah, kekurangan air minum pada ternak akan mengakibatkan produktivitas ternak itu akan terganggu dan juga menurun. Kemudian itu ada air yang terkandung pada makanan. Nah, pemilihan pakan pada ternak ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternaknya. Nah, kebutuhan pakan dari masing-masing jenis ternak ini tentu saja berbeda-beda. Tergantung dengan jenis umur dan juga tergantung dengan berat badan pada ternak itu sendiri. Nah, namun itu secara umum kita ketahui bahwa semua ternak itu membutuhkan pakan dan nutrisi yang seimbang agar produktivitas dan perkembangannya itu dapat menghasilkan produktivitas yang optimal. Nah, seperti protein, lemak, serat, mineral dan vitamin dan juga air. Nah, zat-zat tersebut itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ternak untuk metabolisme pada tubuhnya. Nah, untuk air pada pakan itu kita bisa jumpai pada pada pakan yang mengandung konsentrasi air yang tinggi. Contohnya itu adalah pakan hijauan untuk ternak ruminansia. Sedangkan untuk ternak jenis unggas, karena pakan ternak unggas itu mengandung persentase air yang sangat rendah, maka unggas itu memerlukan air 2 kali lebih banyak daripada pakan yang mereka konsumsi. Kemudian yang ketiga itu ada air hasil metabolik atau air metabolik. Nah, air metabolik ini berasal dari oksidasi makanan seperti karbohidrat, lemak dan juga protein. Nah, metabolisme hewan ini menghasilkan sekitar 107 sampai 110 gram air per 100 gram lemak.
juga menghasilkan 41 sampai 42 gram air per 100 gram protein dan 60 gram air per 100 gram karbohidrat. Nah, pada ternak ruminansia, air yang dihasilkan dari metabolisme protein ini kira-kira sama dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan urea yang merupakan produk sampingan metabolisme. Nah, untuk unggas ini karena unggas itu mengeluarkan asam urat, maka unggas itu dapat memperoleh air bersih dari metabolisme proteinnya. Nah, untuk kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Nah, di sini itu saya memiliki contoh hitungannya. Nah, ini contohnya itu yang pertama itu contoh bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, maka jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah nah, kita jawab, pertama itu kita cari berapa air metabolik dari 100 gram ransum. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk 1 gram protein itu mengandung 4 kilokalori. Untuk 1 gram karbohidrat mengandung 4 kilokalori, sedangkan untuk 1 gram lemak itu mengandung 9 kilokalori. Nah, di sini kita kalikan bahwa di sini kan kita ketahui bahwa ransum itu mengandung 10% protein, maka 10 gram protein dikali 4 menghasilkan 40 kilokalori. Untuk lemak, 20 gram lemak dikali dengan 9 menghasilkan 180 kilokalori. Untuk karbohidrat, 55 gram dikali dengan 4 menghasilkan 220 kilokalori. Kemudian kita tambahkan menghasilkan 440 kilokalori. Kemudian kita cari untuk air metaboliknya, yaitu 40 kilokalori itu akan dikalikan dengan 40 dikali 0,15 kilokalori. Nah, 0,15 ini kita ketahui bahwa dalam 100 kilokalori energi metabolis itu karbohidrat itu mengandung 15 gram air metabolis, sedangkan protein mengandung 10,5 gram air metabolis, dan untuk lemak itu mengandung 11,1 gram air metabolis. Maka kita kalikanlah di sini. 40 dikali 0,15 kilokalori menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Untuk 180 kilokalori itu dikalikan dengan 0,111 kilokalori menghasilkan 19,98 gram air metabolik, dan untuk protein itu 220 dikali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Nah, kemudian itu akan kita tambahkan menghasilkan 57,18 gram air metabolik. Kita bulatkan menjadi 57 gram. Nah, jadi air metabolik ransum pada air metabolik ransum 1 kilokalori, maka air metaboliknya itu yang dihasilkan itu adalah 57 gram. Nah, bila energi dalam ransum 100 kilokalori, energi metaboliknya maka air metaboliknya yang dihasilkan itu akan kita hitung kembali, yaitu 40 dikali dengan 10,5 menghasilkan 420. Kemudian 180 dikali 11,1 menghasilkan 190,98. Kemudian 220 dikali 15 menghasilkan 3.300. Kemudian kita tambahkan menghasilkan 5.718 gram air metabolik per 100 kilokalori. Kemudian 5.718 ini kita bagikan dengan 440 yang kita dapat dari sini. Kita bagikan menghasilkan 12,9 gram, atau kita bulatkan menjadi 13 gram air metabolik untuk 100 kilokalori energi metabolis. Nah, untuk kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi proses ekskresi dan kebutuhan air pada ternak. Nah, yang pertama itu ada faktor suhu tubuh. Nah, ternak itu menghilangkan panas tubuhnya itu melalui penguapan air.
yang hampir 40% air itu akan hilang dari tubuh melalui pernafasan. Nah, untuk faktor kedua itu ada suhu lingkungan. Nah, suhu lingkungan itu sangat mempengaruhi proses ekskresi dan juga kebutuhan air ternak. Apabila cuaca atau suhu lingkungan itu panas, maka ternak itu memerlukan banyak air. Apabila ternak itu memerlukan banyak air dan minum terlalu banyak, maka itu ternak itu akan menurunkan nafsu makannya, karena ternak itu merasa kembung akan air yang telah banyak dia minum. Kemudian faktor yang ketiga itu ada faktor hilangnya air melalui ginjal sebagai urin atau air seni. Nah, pakan yang kadar protein dan mineralnya tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui urin. Nah, hasil akhir dari metabolisme protein itu adalah urea kan. Nah, urea ini itu merupakan racun bagi tubuh dan juga bagi saluran urin. Nah, jadi itu untuk mengencerkan urea tadi itu diperlukanlah air yang banyak untuk diperlukanlah air itu sampai konsentrasi ureanya itu tidak berbahaya lagi untuk saluran urin, agar nantinya itu urin itu akan bisa dikeluarkan melalui tubuh. Untuk faktor yang keempat itu ada faktor bentuk makanan dan juga susunan pakan. Nah, contohnya itu ada serat kasar. Nah, serat kasar atau serat kasar ini itu mempunyai sifat pencahar. Nah, sifat pencahar ini menyebabkan banyak air yang keluar itu bersama dengan feses. Nah, untuk faktor yang terakhir itu ada faktor pembatasan air. Nah, pembatasan air ini menyebabkan kehausan secara cepat pada ternak, dan juga apabila air yang hilang melalui tubuh ternak itu sebanyak 2-5% dari bobot tubuh, maka akan mengganggu dan juga mengurangi nafsu makan pada ternak atau biasa disebut dengan anoreksia. Nah, air untuk ternak ini haruslah tersedia secara terus-menerus, dan itu tidak dianjurkan untuk melakukan pembatasan air pada hewan ternak. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.